Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SIA 2022. Kali ini kami akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi sistem informasi PetShop Awesome Paradise berbasis website untuk ujian tengah semester RPL. Jadi, next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rizky Ardani dengan NIM 2205-121-4014. Selanjutnya ada teman saya. Saya Irin Limanda Afriana dengan NIM 220512140711. Saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 12 14 019. Saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512140032. Oke, bisa di next. Oke, untuk selanjutnya, dalam presentasi kali ini kami membawa 6 topik pembahasan. Yang pertama ada tentang Awesome Paradise, yang kedua ada penerapan agile, yang ketiga desain UI UX, yang keempat analisis kebutuhan, yang kelima pemodelan sistem, dan yang keenam ada database aplikasi. Oke, bisa di next. Oke, mungkin yang pertama bisa dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama ada tentang aplikasi Pet Shop Awesome Paradise berbasis website. Tujuan pembuatan dari aplikasi ini yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan komprehensif kepada pecinta hewan dan pemilik hewan peliharaan. Kami menyediakan layanan perawatan hewan peliharaan, penitipan, serta produk dan makanan hewan berkualitas. Tujuan kami adalah menjaga hewan kesayangan pemilik dalam lingkungan yang aman saat mereka tidak bisa hadir, sambil memberikan pemilik hewan peliharaan fleksibilitas dalam pemilihan jadwal penitipan. Selain itu, aplikasi kami menjadi platform adopsi hewan peliharaan yang membutuhkan rumah, sambil edukasi tentang tanggung jawab pemilik hewan peliharaan. Lalu selanjutnya ada ide dan nama aplikasi. Jadi, Bawsam Paradise adalah platform terintegrasi yang mengatasi tantangan pemilik hewan peliharaan dan pet shop dalam mencari informasi, produk, dan layanan berkualitas. Dengan panduan perawatan hewan yang sesuai dan akses mudah ke produk berkualitas, aplikasi ini menciptakan ekosistem hewan peliharaan yang terhubung dan efisien. Bawsam Paradise adalah nama yang kreatif dan menggugah perasaan untuk aplikasi pet shop dengan paus yang merujuk pada cakar hewan dan awesome yang menggambarkan pengalaman yang luar biasa dan paradise yang menciptakan citra tempat indah. Nama ini mencerminkan fokus aplikasi pada dunia hewan peliharaan dan misinya sebagai surga informasi dan produk bagi pecinta hewan peliharaan. Selanjutnya ada fitur dari aplikasi. Yang pertama ada beranda, yaitu tampilan awal aplikasi dengan akses ke berbagai fitur dan menu. Lalu yang kedua ada fitur masuk dan daftar yang memungkinkan pengguna masuk atau mendaftar untuk mengakses ke fitur aplikasi. Selanjutnya yang ketiga ada fitur info pengguna yang menampilkan dan mengedit informasi pengguna. Lalu yang keempat ada layanan, yaitu submenu untuk layanan berisikan layanan penitipan, grooming, dan adopsi. Informasi lengkap tentang deskripsi, fasilitas, dan harga yang disediakan. Lalu yang kelima ada produk. Ini menampilkan produk seperti makanan, aksesoris, dan perawatan hewan dengan detail harga dan stok yang dijual. Dapat dipesan dan diambil langsung di pet shop. Lalu yang keenam ada artikel yang berisikan informasi tentang hewan peliharaan untuk pengetahuan dan bacaan pengguna aplikasi. Lalu yang ketujuh ada FAQ yang berisikan pertanyaan umum dan jawaban untuk memandu pengguna dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu penerapan metode Agile Development dengan framework Kanban pada website Awesome Paradise menggunakan Trello. Next. Nah, pada Kanban Trello, kami yang pertama yaitu Kanban to do. Pada list to do ini berisikan card yang belum dikerjakan atau akan dikerjakan. Pada masing-masing card berisikan batas akhir waktu pengerjaan. Di sini ada desain tampilan artikel, lalu desain tampilan FAQ.
Dalam desain tampilan artikel bisa kita lihat di sini ada deskripsinya, yaitu merancang tampilan artikel termasuk daftar artikel dan tampilan artikel. Lalu desain tampilan FAQ, di sini ada dua sub pekerjaan lagi, yaitu menyusun pertanyaan yang kemudian akan ditanyakan untuk user beserta jawabannya, lalu mendesain tampilan list pertanyaan dan jawabannya. Next. Berikutnya pada to-do ada desain tampilan penitipan dan juga desain tampilan perawatan. Di sini juga masing-masing memiliki deskripsi. Untuk tampilan penitipan ada sub pekerjaan yaitu tampilan menu penitipan dan tampilan form penitipan. Kemudian untuk desain tampilan perawatan ada tampilan menu perawatan dan juga tampilan form perawatan. Next. Next. Untuk card yang selanjutnya yaitu in progress. Pada list in progress yaitu berisikan card-card yang sedang dikerjakan. Jadi kelompok kami ini sedang mengerjakan desain tampilan produk, lalu ada desain tampilan layanan. Bisa kita lihat di sini yaitu progres yang sudah kami selesaikan yaitu pada sub pekerjaan tampilan layanan. Dan yang kurang kami kerjakan yaitu di layanan dan juga pemesanannya. Lalu untuk desain tampilan produk sendiri ada list barang yang dijual, detail barang, dan juga form pemesanan. Yang ketiganya itu belum kami kerjakan dan sedang dalam proses. Next. Yang selanjutnya dia itu adalah tampilan info pengguna. Di sini kita bisa lihat yaitu tampilan profil dan juga informasi pengguna sudah kami selesaikan. Yang belum adalah formulir edit profile. Next. Yang berikutnya yaitu pada list testing, yaitu berisikan card-card yang sudah selesai dan selanjutnya akan diadakan pengujian. Di sini yang sudah kami kerjakan yaitu implementasi autentifikasi pengguna, yaitu login dan daftarnya. Kami telah melaksanakan autentifikasi pengguna termasuk pembuatan halaman login dan juga daftar serta logika autentifikasinya, di mana kami menggunakan email dan juga password untuk login ke website kami. Next. Lalu ada desain tampilan beranda yang sudah kami selesaikan dan juga desain tampilan masuk dan juga daftar. Next. Untuk list complete sendiri, berisikan card yang sudah selesai sepenuhnya. Berikut adalah list yang ada pada list complete card-nya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pemilik pet shop. Di sini kami sudah mengidentifikasi kebutuhan pemilik pet shop, lalu menentukan fitur-fitur yang ada pada pet shop kami. Next. Baik, saya akan membacakan kelebihan dari metode Agile Development dengan menggunakan framework Kanban pada website menggunakan Trello. Oke, yang pertama yaitu pemahaman proyek yang lebih baik, fleksibilitas dalam menentukan prioritas, pengendalian yang lebih baik, dan juga peningkatan kualitas. Next. Kekurangannya yaitu tidak ada batas waktu yang ketat, lalu ada perencanaan awal yang kurang mendalam, bergantung pada kedisiplinan tim, estimasi mungkin tidak selalu akurat, dan juga perubahan prioritas yang cepat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, selanjutnya ada desain prototype atau UI UX dari website Pet Shop Blossom Paradise. Ini yang pertama ada tampilan desain artikel dalam to-do. Desain artikel ini belum sepenuhnya jadi, masih gambarannya seperti ini. Selanjutnya ada desain tampilan FAQ yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, seperti ini dan jawabannya. Lalu ini ada desain tampilan penitipan, terdapat detail dari jadwal penitipan hewannya, nama penitipannya, ada deskripsinya, harganya. Lalu yang selanjutnya ada desain tampilan perawatan, juga sama kayak penitipan sebelumnya, ada tampilan nama-nama jenis perawatan hewannya, lalu ada detail jadwalnya, detail deskripsi, jadwal, dan harga. Baik, selanjutnya ada desain tampilan adopsi. Di sini berisikan hewan-hewan yang dapat diadopsi, udah siap diadopsi, ada jenis-jenis hewannya. Di sini ada nama-namanya yang bisa diadopsi. Lalu ada deskripsi dari hewannya, seperti umur, ras, dan yang lain-lain.
Selanjutnya, di sini ada kalau masuk untuk memilih adopsi, bisa memilih jadwal adopsinya, dan seterusnya. Lalu di sini ada desain tampilan produk yang dijual di website Pet Shop Awesome Paradise. Di sini ada beberapa produk yang dijual, terdiri dari nama-namanya, lalu deskripsi harga, dan lain-lain. Selanjutnya ada desain tampilan layanan. Di sini ada deskripsi dari setiap layanan yang ada di website ini. Lanjut, ada desain dari tampilan info pengguna yang dimana di sini adalah tampilan jika pengguna sudah login atau masuk. Jadi ada tampilan data dari pengguna yang sudah login atau daftar. Selanjutnya, ini ada implementasi autentikasi pengguna login atau daftar pada testing. Kami merancang antarmuka pengguna yang ramah pengguna untuk memfasilitasi proses pendaftaran dan masuk dengan mudah. Pengguna diminta untuk mengisi informasi penting seperti nama, alamat, email, nomor HP, dan alamat rumah dengan ketatnya validasi data, khususnya pada alamat email. Kami juga menerapkan teknik keamanan seperti penyandian kata sandi dengan hashing untuk melindungi data pengguna dengan baik. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna dapat cepat masuk menggunakan alamat email yang terdaftar dengan lapisan keamanan tambahan melalui verifikasi email. Ini memberikan pengalaman aman dan nyaman bagi pengguna kami. Memastikan akses yang lancar dan melindungi data pribadi mereka. Kami selalu siap memberikan bantuan kepada pengguna dalam proses ini. Selanjutnya ada desain tampilan beranda. Di sini ada tampilan awal ketika masuk website Paradise, ada deskripsi dari website ini seperti diskon-diskon dan layanan. Ini lanjutan dari berandanya. Lalu selanjutnya ada desain tampilan daftar dan masuk. Di sini tampilan untuk login dan daftar. Ini tampilan untuk daftar. Ini tampilan untuk login. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan pemilik pet shop. Aplikasi Pet Shop Awesome Paradise memiliki sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan efisien. Ini termasuk tampilan beranda yang menarik, sistem pendaftaran pengguna, kemudahan akses, dan pengeditan info pengguna. Informasi lengkap tentang layanan dan produk, konten artikel pengetahuan, FAQ komprehensif, submenu layanan, kemudahan pembayaran, keamanan data, notifikasi, kemudahan navigasi, dan akses ke laporan dan analisis. Dengan memenuhi kebutuhan ini, aplikasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi pemilik pet shop dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan website Pet Shop Awesome Paradise. Next. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan aplikasi Awesome Paradise menggunakan metode survei kuesioner. Pada sebuah aplikasi pasti memiliki kebutuhan perangkat lunak. Metode kuesioner merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan karena penerapannya yang mudah. Langkah awal yang kami lakukan adalah menentukan tujuan dibuatnya kuesioner agar apa yang kami dapatkan nanti akan berguna pada aplikasi kami. Next. Tujuan survei kuesioner yang pertama yaitu mengetahui apa yang biasa orang lakukan di toko hewan peliharaan. Yang kedua, mengetahui apa yang orang harap pada aplikasi toko hewan peliharaan. Yang ketiga, mengetahui secara rinci prosedur pelayanan pada toko hewan peliharaan. Yang keempat, mengetahui barang apa saja yang biasanya tersedia di toko hewan peliharaan. Dan yang terakhir, mengetahui apa saja yang bisa dikembangkan dalam pembuatan aplikasi. Next. Tahapan untuk survei kuesioner yaitu yang pertama penentuan tujuan kuesioner, yaitu menentukan tujuan dari kuesioner yang akan dibuat. Yang kedua yaitu pemilihan variabel. Di sini memilih variabel-variabel utama yang akan digunakan dalam kuesioner seperti makanan hewan, penyakit hewan, mainan hewan, keperluan pemilik hewan, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga, menentukan jenis data, yaitu menentukan jenis data yang diperlukan, termasuk data laporan dan data grafik yang akan digunakan untuk menganalisis hasil kuesioner. Yang keempat, pembuatan pertanyaan, yaitu mengembangkan variabel menjadi pertanyaan yang konkret yang akan muncul dalam kuesioner. Yang kelima, yaitu pencatatan data kuesioner, yaitu proses pencatatan data kuesioner melalui metode pengumpulan data dari sumber dan internet, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Next. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan aplikasi Pawsam Paradise menggunakan metode wawancara. Untuk beranda yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu pengguna, manajemen bisnis, dan tim pemasaran, mempersiapkan pertanyaan yang mencakup tampilan visual, penawaran khusus, dan informasi yang harus ditampilkan di beranda. Untuk login dan daftar yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu pengguna dan tim pengembangan, dan mempersiapkan pertanyaan tentang proses log masuk dan pendaftaran serta preferensi pengguna terkait keamanan dan metode pendaftaran. Untuk info pengguna yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu pengguna dan tim pengembangan basis data serta mempersiapkan pertanyaan tentang informasi yang harus dicakup dalam profil pengguna. Next. Selanjutnya ada katalog produk, yaitu di sini kita mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu manajemen produk, tim pemasaran, dan pengguna, serta mempersiapkan pertanyaan tentang jenis produk, detail produk, dan tampilan produk. Kemudian pada menu layanan, termasuk sublayanan perawatan, penitipan, dan adopsi, di sini mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu manajemen layanan, staf pelaksana, dan calon pelanggan, serta mempersiapkan pertanyaan tentang jenis layanan, proses pemesanan, persyaratan, dan tampilan jadwal ketersediaan layanan. Next. Selanjutnya pada menu artikel yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan, yaitu penulis artikel, manajemen konten, dan pengguna, serta mempersiapkan pertanyaan tentang topik yang diminati, gaya penulisan, tampilan artikel, fitur berbagi, dan komentar. Yang terakhir yaitu FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan. Di sini mengidentifikasi pemangku kepentingan yaitu tim pelanggan, tim pemasaran, dan pengguna, serta pertanyaan tentang jenis pertanyaan yang sering diajukan, FAQ, yang digunakan, dan kemungkinan fitur pencarian. Next. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan aplikasi Pawsam Paradise menggunakan metode observasi. Untuk menu beranda yaitu pengamatan elemen di beranda, identifikasi perhatian utama pengguna, dan evaluasi kesulitan dalam navigasi. Untuk menu login dan daftar ada observasi proses pendaftaran dan masuk, serta identifikasi potensi kesalahan atau masalah. Untuk menu info pengguna, yaitu pengamatan pengguna mengelola informasi pribadi dan mengevaluasi kenyamanan pengguna dalam mengelola data. Pada menu katalog produk, dilakukan pengamatan pengguna saat berbelanja produk dan identifikasi preferensi pengguna dalam berbelanja. Next. Pada menu layanan, termasuk submenu perawatan, penitipan, dan adopsi, yaitu melakukan pengamatan pengguna mencari dan memesan layanan, serta evaluasi respons pengguna terhadap layanan. Untuk menu artikel, pengamatan pembacaan dan interaksi dengan artikel, serta identifikasi topik yang menarik bagi pengguna. Yang terakhir pada menu FAQ, yaitu melakukan pengamatan cara pengguna mencari jawaban di FAQ, dan evaluasi keefektifan FAQ dalam memberikan informasi. Next. Yang keempat yaitu analisis kebutuhan aplikasi Pawsam Paradise menggunakan metode analisis dokumen. Pada menu beranda, fokus utamanya yaitu menampilkan gambar hewan peliharaan yang menarik perhatian pengguna, menyediakan tautan menu penting, dan berbagi berita terbaru. Kemudian pada menu masuk dan daftar, yaitu menu harus bersifat user-friendly dan memenuhi standar keamanan dengan panduan dari kebijakan, keamanan, dan dokumen spesifikasi. Next. Pada menu info pengguna, di sini kami memastikan pengguna dapat mengakses dan mengubah informasi pribadi mereka secara aman sesuai dengan regulasi privasi yang berlaku. Pada menu produk, kami menciptakan antarmuka yang intuitif, efisien, dan aman dengan referensi ke daftar produk dan dokumen spesifikasi produk. Pada menu layanan, dengan sublayanan perawatan, penitipan, dan adopsi, akan memiliki proses pemesanan yang efisien dan mudah dipahami oleh pengguna dengan panduan layanan dan dokumen kontrak adopsi. Next.
Kemudian pada menu artikel, yaitu dirancang dengan tata letak yang menarik dan pengguna akan dapat berinteraksi dengan artikel melalui komentar atau berbagi sesuai dengan pedoman penulisan artikel dan panduan editor konten. Kemudian yang terakhir ada FAQ, yaitu memastikan bahwa FAQ selalu mudah diakses dan selalu diperbarui untuk menjawab pertanyaan umum pengguna dengan jelas, dengan acuan dan FAQ yang ada dan kebijakan dukungan pelanggan. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu implementasi pemodelan sistem menggunakan diagram DFT pada website Pausen Paradise. Bisa di next. Yang pertama ada DFT untuk sistem pemesanan layanan yang terdiri dari 3 aktor yang memiliki reaksi terhadap sistem. Yang pertama ada pengguna yang dapat melakukan pemesanan dan menerima output berupa hasil pemesanan. Yang kedua ada pemilik pet shop. Di sini pemilik akan mendapat data pesanan pengguna dan memberikan stok pesanan. Yang ketiga ada admin. Di sini admin akan mendapatkan data pesanan dan sebagai penyedia form pemesanan. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada DFD untuk sistem pembelian barang yang sama juga ataunya ada 3 yang yaitu ada pengguna di mana pengguna dapat melakukan pembelian barang dan dapat menerima output berupa surat pembelian. Yang kedua ada pemilik pet shop. Di sini pemilik akan mendapat data pesanan pengguna dan memberikan surat pembelian. Yang ketiga ada admin. Di sini admin akan mendapatkan data pembelian dan sebagai penyedia form pembelian. Next. Oke, yang terakhir ada DFD untuk sistem adopsi hewan yang sama juga memiliki 3 aktor. Yang pertama pengguna yang dapat memilih hewan adopsi. Jika tidak cocok, maka akan mendapatkan output berupa mendapat hewan adopsi. Yang kedua ada pemilik pet shop. Di sini pemilik akan menerima pengadopsian hewan peliharaan dan memberikan hewan adopsi ke pengguna. Yang terakhir ada admin. Di sini admin akan mendapatkan data hewan yang diadopsi dan sebagai penyedia form data hewan adopsi. Itu bisa di next. Yang kedua ada implementasi pemodelan sistem menggunakan diagram konteks pada website Pausen Paradise. Next. Yang pertama ini ada tabel aliran informasi website. Bisa dilihat dalam tabel ada aktor dan inputan, proses, dan outputan. Tabel aliran tersebut akan membantu menjelaskan bagaimana data mengalir antara pelanggan dan pemilik pet shop dengan sistem informasi pet shop, serta menggambarkan hasil keluaran dan sistem tersebut. Misalnya ini ada aktornya itu customer, terus yang diinputkan adalah memilih hewan untuk adopsi, yang dilakukan prosesnya adalah mengisi formulir adopsi, dan outputnya adalah konfirmasi adopsi atau surat adopsi. Oke, bisa di next. Nah, fungsi tabel aliran data, input dan output, fungsi tabel aliran data input dalam sistem informasi Petshop. Yang pertama ada klarifikasi proses. Tabel ini membantu menjelaskan proses yang terjadi dalam sistem Petshop, memahami interaksi antara aktor dan sistem, serta layanan yang ditawarkan oleh Petshop. Yang kedua ada identifikasi input dan output. Tabel ini mengidentifikasi apa yang diharapkan sebagai input dari aktor ke sistem dan apa yang akan dihasilkan sebagai output dari sistem ke aktor, memastikan kebutuhan data tercakup dalam desain sistem. Yang ketiga, pemahaman aliran data. Tabel ini memberikan pemahaman tentang bagaimana data mengalir dalam sistem, penting untuk merencanakan pengelolaan data yang efisien. Yang keempat, ada basis untuk diagram konteks. Tabel aliran data dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat diagram konteks yang menggambarkan hubungan antara sistem informasi dan aktor-aktor yang terlibat. Jadi next. Nah, ini merupakan diagram konteks dari website kami yang memiliki 3 aktor. Mungkin bisa di next.
Nah, ini proses-proses yang terjadi. Yang pertama ada proses input, yaitu ada pemilihan hewan untuk adopsi, pembelian perlengkapan hewan peliharaan, penitipan hewan peliharaan, dan permintaan informasi perawatan. Yang kedua ada proses, yaitu mengisi formulir adopsi, memilih produk dan melakukan pembayaran, mengisi formulir penitipan, berkomunikasi dengan pemilik pet shop untuk mendapatkan saran perawatan. Dan yang terakhir ada output, konfirmasi adopsi dan surat adopsi, faktur pembelian dan produk, kwitansi penitipan, jadwal penitipan dan saran perawatan, aktor pemilik pet shop. Bisa di next. Selanjutnya eh, ada inputan menambahkan hewan untuk adopsi, memperbarui stok perlengkapan, memperbarui jadwal perawatan, dan menangani penitipan hewan. Yang kedua ada proses memasukkan data hewan ke dalam sistem, mengelola stok perlengkapan, memperbarui jadwal perawatan, menerima dan mencatat jadwal penitipan, dan outputnya konfirmasi penambahan hewan, konfirmasi penambahan stok, konfirmasi perbaruan jadwal, dan dokumen-dokumen terkait penitipan hewan. Proses-proses ini membantu pemilik pet shop menghasilkan output yang sesuai dengan aktivitas mereka, seperti konfirmasi penambahan hewan, pembaruan stok, jadwal, dan dokumen penitipan hewan. Bisa di next. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya yaitu implementasi perancangan database pada website Pet Shop Awesome Paradise. Next. Yang pertama yaitu implementasi perancangan database menggunakan IRD atau Entity Relationship Diagram. Bisa kita lihat di sini yaitu pada IRD kami terdapat entitas hewan, adopsi, entitas pelanggan, struk, karyawan, transaksi, lalu penitipan, grooming, karyawan, dan juga produk. Bisa kita lihat di sini, yaitu yang menjadi utamanya adalah transaksi, di mana transaksi ini berkaitan dengan berbagai macam entitas yang ada di dalam IRD kami. Transaksi memiliki relasi dengan pelanggan, yaitu pelanggan melakukan transaksi. Pelanggan sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu ID pelanggan, nama sebagai key dari entitas ini, lalu ada nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Pelanggan ini memiliki relasi many to one kepada transaksi, dan transaksi pelanggan yaitu one to many, karena satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dilakukan oleh satu pelanggan saja. Lalu transaksi sendiri ada ID transaksi dan juga tanggal transaksi. Kemudian karyawan memiliki relasi dengan transaksi, yaitu karyawan melayani transaksi. Transaksi sendiri dilayani oleh satu karyawan, sedangkan karyawan bisa melayani banyak transaksi, sehingga relasinya yaitu one to many. Lalu karyawan sendiri memiliki ID karyawan, nama karyawan, dan juga jabatannya. Lalu transaksi ini terhubung ke berbagai layanan dan juga produk yang dijual oleh Pet Shop Awesome Paradise sendiri. Di sini kita bisa lihat ada adopsi, lalu ada penitipan, dan juga ada grooming sebagai layanan. Lalu setiap eh, relasi ini terdapat rincian. Seperti transaksi dengan adopsi memiliki relasi rincian, yaitu tanggal pengambilan dan juga subtotal. Lalu transaksi juga ada tanggal masuk, tanggal keluar, dan subtotal pada penitipan. Penitipan sendiri memiliki
beberapa atribut yaitu harga per hari penitipan, lalu jenis penitipan dan juga ID penitipan, serta ada di sini eh, fasilitas penitipan sebagai sih lali aku jenenge iki. Sing isine banyak iku apa sih? Lali aku. Apa sih jenenge? Multi value. Multi value, bener. Oke, kata apa lainnya. Lalu di sini pada penitipan sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu harga per hari, jenis penitipan, ID penitipan, lalu memiliki multi value, yaitu fasilitas penitipan, di mana fasilitas penitipan ini sendiri yang membedakan harga per hari untuk penitipan kami. Lalu di grooming juga sama, yaitu ID, harga, jenis grooming, lalu ada fasilitas yang membedakan jenis grooming itu sendiri. Kemudian grooming dan juga transaksi memiliki relasi rincian yang memiliki entitas subtotal. Kemudian transaksi dengan produk. Di sini kita bisa lihat produk memiliki tanggal kedaluarsa, nama produk, ID, stok, dan juga harga produk, di mana stok ini sendiri didapat dari pengurangan ketika eh, transaksi terjadi. Lalu ada KTI, yaitu quantity, di mana ini adalah yang bisa mengurangi stok di sini. Lalu ada subtotal. Baik, next. Nah, selanjutnya yaitu implementasi CDM. Kita bisa lihat di sini CDM itu hampir sama dengan IRD tadi. Kita tapi kita menentukan apa saja variabel-variabelnya. Variabelnya itu memiliki data apa saja. Bisa kita lihat di sini, mulai dari pelanggan, ID pelanggan, kita memakai karakter varying sebanyak 30. Lalu nama pelanggan juga varchar, memakai varchar semua. Di sini yang membedakan tentang bayar, kamu memakai integer, setiap tanggal itu kita memakai date, lalu harga juga memakai integer, dan setiap tanggal itu juga memakai date. Oke, next. Ini untuk PDM-nya. Untuk PDM-nya sendiri hampir sama dengan IRD, namun ada penambahan berbagai tabel seperti tabel rincian adopsi, tabel rincian grooming, tabel fasilitas grooming, tabel fasilitas penitipan. Untuk selebihnya sama saja dengan IRD. Lalu kita juga menentukan apa saja foreign key yang dibutuhkan pada tiap tabelnya. Oke, next. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Oke, bagian terakhir itu kesimpulan. Oke, yang dapat kita simpulkan dari presentasi kelompok kami kali ini adalah aplikasi ini bertujuan untuk membantu pemilik webshop dalam mengelola bisnis mereka secara lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Melalui perencanaan ini, kita telah mengidentifikasi kebutuhan utama seperti manajemen inventory, pelacakan, penjualan, dan kemudahan dalam pemesanan layanan grooming atau perawatan hewan peliharaan. Selain itu, website ini juga memungkinkan pelanggan untuk menjelajahi produk-produk yang ditawarkan, membuat janji, dan berinteraksi dengan pemilik webshop. Dengan menerapkan solusi berbasis website, Option Paradise akan mendapatkan manfaat dalam hal efisiensi operasional, peningkatan penjualan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Kami yakin bahwa aplikasi sistem informasi ini akan membantu shop Option Paradise mencapai kesuksesan yang lebih besar dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pemilik hewan peliharaan di sekitarnya. Next.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.